sekolahnya aku Lihat pilih temen. sekolah yang nggak ada gadget. Nggak lihat. Oh, ada sekolah nggak ada gadget? Ada. Tapi kan kalau merokok ada batasan usianya, kalau gadget tidak ada. Itu Bahaya. batasan tergantung orang tuanya. Bahwa Kina belum boleh gitu. I love you so much. Living in Bali membuat itu lebih mudah nggak? Iya. Menjauhi gadget menurutmu? Sangat. Sebetulnya di mana aja bisa tergantung kedisiplinan konsisten kitanya ya. Karena kalau enggak ya kita create monster ya. Ya sorry ya, bukannya aku no judging ya. No. Setiap orang punya pandangan dan pilihan dalam membesarkan anak. Tuh Lola. Ya home shopping akan di end menurut aku. Tapi aku bilang Sri kayaknya ngapain market di sana? Marketnya kamu kuatin di sini. Perhiasan mama orang loh dia yang atur hidupnya si Sri. Bikin Perhiasan mama orang loh dia yang atur hidupnya si Sri. Sri, kamu bikin ini tukang kita multiplikasi. Tapi kamu desain ya Sri? Biar saya pikirkan konsepnya. Sri karena kamu lahir aja di studio. Si Sri ini. Sri itu tuh kecilnya aja main batu, main. Jadi dia secara otodidak DNA-nya dia punya kekuatan itu. Oh, wow. Sama seperti kayak anak kamu akan menjadi filmmaker yang hebat, akan jadi lawyer yang hebat, yang punya intuitif seni karena DNA-nya dari situ. Aku percaya itu. Jadi aku ngelihat Sri itu DNA-nya memang di sana. Kamu harus jadi desainer. Saya bikin kekuatan desain itu untuk hidup gitu. Jadi aku bikin sebelum ke desain ada ke konsepnya. Apa sih yang mau dibikin gitulah awalnya. Terus kita barengan. Langsung punya toko nggak waktu itu? Enggak, kita uji coba dulu ya karena kita teman. Kalau sukses kita lihat sign-nya dari yang di atas gitu. Udah deh nih kita bikin event di Jakarta, ngaco aja ngayal kita bikin. Oke Sri, kamu aku ajak kamu ke Jakarta. Kita cari ide. Idenya apa ya? Oke, aku tanya temenku. Di mana ya kelompok keroncong paling tua? Ada katanya di Cilincing, Keroncong Tugu. Oke, Sri, ayo kita ke tempat paling seru di Jakarta yaitu di Tanjung Priok. Di Cilincing. Kamu harus melihat keindahan dan kekeosan. Oke. Si anak Bali ini. Si anak Bali, Ya. anak New York, ini udah anak pakai New York blazer, Bali, keren ya. banget. Karena mau diajak ke kota besar, tahu-taunya Diajak ke Priuk sama Happy Salma. mobil-mobil apa tuh yang gede-gede tuh yang buat ngangkut-ngangkut. Kayak truk-truk gede ini truk-truk di gede. mana sih? Si anak kontainer di mana-mana, kok Jakarta isinya kontainer semua. Anyway, akhirnya ke Keroncong Tugu. Sri, kita dengerin mereka main keroncong. Dia nggak nanya tuh nih ngapain sih ke Jakarta? Iya, Dengerin. ngapain? Kita juga nggak tahu. Kita lihat, tiba-tiba kita melihat lambang di situ. Ada lambang bintang, belakangnya hitam. Ini lambang apa ya? Ini lambang keroncong kami, Keroncong Tugu dari leluhur kami orang Portugis. Oke, coba dong nyanyiin lagu yang paling kalian suka. Mereka nyanyi, mereka Datang loh ke nyalain Sanggar lagu Keroncong orang, atur hidup orang. Coba nyanyi, saya mau dengar. Dia nyanyi Juwita Malam waktu itu. Oke. Aku sama Sri langsung lirik, oke Sri, koleksi kita namanya Juwita Malam ya. Logonya ini kayak logo yang pernah kamu bikin di desain kamu. So kita akan meant to be. Aku kan percaya juga sama tanda-tanda gitu. Oke, jadi Juwita Malam, aku bikin story-nya tentang perempuan, bla 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 bla. Akhirnya dia pulang ke Bali, dia sama tukangnya metikin bunga di kebun. Kita bikin desain teknik yang jarang orang lakukan, bunga yang layu, ada kehidupan. Pokoknya tuh desain itu harus hidup. Kanan kiri berbeda, di antara bunga yang mekar tuh ada bunga yang baru tumbuh, pokoknya 3 dimensi itu harus ada di dalam desain itu. Jadi teknik itu nggak bisa lagi kita lakukan karena memakan waktu lama, durasi yang panjang, tapi bagus untuk memotivasi tukang bahwa mereka melakukan hal yang tidak biasa. Oke, ya. Si tukang jadi punya semangat lagi, ya. Jadi akhirnya kita bawa, oke pameran di mana ya waktu itu dialog. Langsung pameran. Jadi oke, bikin 10, apa kita lihat kok ada yang beli, kita jadi bisnis. Bikin 10 bukan pieces, 10 set. 10 set. Set, oke.
Nggak taunya desain Kamu bikin pameran, yang kamu rumit. undangin semua orang. Aku undang orang-orang. Anggap aja ulang tahun gitu ya. Anggaplah ulang tahun, aku bikin di dialog gue. Iya. Karena depan rumah aku baru buka, ini kayaknya boleh juga di Angel tempat. Tanzil ya? Aku belum kenal dia, jadi Oh, belum aku kenal. datang, hai, Oh. saya boleh nggak bikin acara di sini, gini. Oke, nah saya sukses, bagus. Kita jadi punya customer, Sri, market Indonesia ini adalah kekuatan kita. Tukang ini akan nambah nanti. Oke, kita bikin, mulailah berani bikin toko. Untung si Sri mah manut ya. Iya deh gitu. Saya main acting bisa mahat. Sri, thank you. Pokoknya Sri juga karena aku juga kan lihat-lihat orang, dia Yeah. juga punya semangat yang sama, spirit sama. Yeah. Tentu dan dia punya kekuatan itu. Nah, pas ketika buka toko, kita mulai bikin event, lama-lama kita tuh agak error dengan angka kita berdua ini. Jadi kayak costingnya suka ini, yang kita bikin tuh yang besar-besar, tapi sebenarnya menghidupi kita tuh yang imut-imut. Mulai deh nih kita galau, pas galau kita punya sahabat di mana suaminya Franka ada sahabatnya suamiku, sahabatnya suaminya Sri. Dia memang lama di retail. Lama di retail, biasa operasional toko. Dia bukan seniman, tetapi dia biasa mengatur hitung-hitung barang-barang seniman. Iya. Kayaknya Sri yang punya intuitif bahwa kayaknya Franka akan menjadi partner kita untuk kita biar nggak usah pusing ngurusin angka gitu. Akhirnya dia berpartner, baru kita punya strategi. Dari sekarang tukang kita hampir 100. Dari yang 6 di garasi itu, Item kita setahun kita bisa mengeluarkan hampir 50.000 item. bentuknya sekarang workshop gede pabrik gitu atau masih gimana bentukannya? Kalau Bentukannya boleh tahu? kayak rumahan, tapi tukang kita ada perempuan, ada laki-laki, keren banget. Tukang bikin, bayangin dari motif-motif yang dari leluhur dan dikawinkan dengan motif yang baru dijadikan satu. Walaupun sekarang kopian desain kita udah 1 juta umat, tetapi di sisi yang lain, ya kok Pongki juga, kamu juga suka dikopi kan nada lagunya, dibikin ini, kan kita bisa terus maju. Yang penting kita punya banyak manajemen yang sehat, karya yang terus tumbuh, pasti bisa bertahan gitu. Dan sekarang dari toko yang aku tahu awal-awalnya di Seminyak itu udah nggak di situ juga, udah pindah sekarang ya? Iya, ada di Sekarang Seminyak. udah ada di Jakarta juga. Iya. Di Jakarta ada 2 ya? Apa kemarin baru buka lagi kan? Total toko kita ada 8 Sih. Dari awal mulai tahun? Ya 2011 itulah. 2011. Luar biasa loh. Iya, ada di Surabaya. Itu tapi sebetulnya muncul kan karena naif, hal yang naif itu bahwa gimana tukang ini biar motif ini nggak dicuri orang lain. Satu-satunya aku ngelihat orang Jepang, orang India, nggak mungkin baju sari diklaim sebagai baju orang Thailand, kan nggak mungkin. Kan dia pakai setiap hari, dia pakai menjadi bagian dari hidupnya. Begitu juga motif perhiasan. Nggak akan lagi ada orang asing yang curi karena motif ini lestari dan kita pakai sehari-hari gitu. Dan market yang tadi kamu bilang home shopping is done, ketika home shopping balik lagi karena pandemi, kamu ikut merasakan nikmatnya ya sebenarnya. Iya dong, Iya. balik home shopping dong, orang begitu bisa ngeliat Iya. Lola di sini. Enggak, karena aku nggak pakai home shopping, sistemnya adalah customer service. Customer service. Iya, jadi ketika pandemi waktu itu nyepi ya, aku ingat banget dia habis meditasi, oke. Toko akan tutup, aku bikin toko virtual. Adalah dengan cara customer service. Jadi aku bikin tim yang tadi 2 orang, aku bikin jadi 10 orang. Oke. Dengan sistem-sistem yang aku buat gitu. Nggak kebayang ya hidupmu ya, luar biasa banget ya. Belum ngatur anak sekolah, menjauhkan mereka dari gadget, ya kan? Belum ngurus suami. Kan Scorpio sama Capricorn 11-12 bukan? Iya, heboh aja gitu hidupnya ya. Pokoknya harus ada aja yang Sebetulnya dikerjakan. enggak juga sih. Kalau dipikir aku juga banyak santai sih, Sof. Masa sih? Inang, aku Nggak, banyak. Aku denger hidupmu ya, maksudnya oke, aku lihat hidupmu. Enggak, itu secara sebenarnya ini. karena aku udah ketemu pola kerja. Ibaratnya kalau tempat sampah, organik, non-organik jadiin satu semua, Riweuh, heboh, ya. riweuh. Ketika non-organik, semua tuh udah Otaknya kayak gue semua dipilah-pilah. kotak. Iya, kan gitu. Kapan mengerjakan yang ini, Iya. kapan yang ini, kapan. Tapi itu pun juga sebenarnya lelah.
Dari kotak yang ini kita pindah ke kotak ini, kotak yang ini kita pindah ke kotak, karena kan itu ada gilirannya. Enggak juga sih, aku pokoknya bikin selalu, aku kan punya delegasi Inang. Kalau kamu kan semua kamu kerjain sendiri, nyikat kamar mandi juga masak, potong sayur kamu sendiri. Aku nggak mungkin mau itu. Aku Enggak, kan itu bagian dari terapi aku, Inang, menenangkan kamu diri. tuh Merajang bawang itu aku hitung loh. tuh kan aku nggak 1, 2, mungkin. 3. Aku hanya membuat pola besar Inang. Aku cuma membuat pola besar, aku mendelegasikan. Jadi kalau aku punya tangan kanan, ya di Tulola itu aku ada 6-7 orang yang membantu meringankan. Di Titi Mangsa ada 5 orang. Aku sendiri ada 2 orang. Jadi aku ada orang-orang yang bantu, nggak kayak kamu. Aku ada juga yang bantu, enak aja. Iya, Kesannya tapi kan kayak gurita gitu tangannya. Enggak, di tapi Inang, maksudnya aku tuh adore sama kamu tuh bukan hanya membuat skema, tapi kamu tuh di lapangan tuh juga bisa ini gitu loh. Kamu kan kayak misalnya punya restoran, kamu punya konsep dan kamu ikut masak di dalam. Aku kan nggak mungkin. Nggak ikut masak sih, sekarang kan Tapi udah ada kan- staff. Ya tapi awalnya kan iya, trainingnya ya. gitu. Karena aku percaya akan memindahkan value yang aku percaya kepada, ya sama kayak multiplikasi tadi, cuma bedanya kan tukangmu sudah punya skill. Kalau aku, wah ini dari nol nih, gimana supaya ini jadi Iya. dulu terus kita multiplikasi. Iya, mereka. kamu gitu. Kalau aku cari yang memang skill yang udah ini lalu kita arahkan gitu dan kita ciptakan. Panjang, emang nggak habis-habis kalau ngobrol sama Happy Salma, karena dia selalu ada aja cerita yang Enggak, membuat bukan kita gitu. terkesima. Aku juga tergantung kok yang ngajak ngobrolnya, nggak kamu juga nggak panjang juga ngobrolnya ya. Satu lagi aja deh buat kaum kita yang sedang menonton di luar sana, perempuan-perempuan yang juga setiap hari berjuang sesuai tujuan mereka diciptakan, purpose mereka kan setiap orang punya purpose beda-beda ya. Kira-kira kalau ada hal yang bisa kamu share secara publik di depan kamera, yang kamu mau sampaikan, bukan sampaikan ya, nilai yang kamu tanamkan di anak-anakmu, Kina dan Rai, apa sih? Gini loh, mereka ini setiap hari melihat ibu yang amazing. Aduh, yang bisa, ini bisa, itu amin bisa, ya. ini. Itu yang mereka lihat. Nanti mereka Semoga. besar, mulai nih mereka baca gadget. What? Ibuku pernah bikin ini. Hah? Ibuku pernah bikin ini, ibuku terlibat ini, pernah dapat award ini, ibuku dibalik cerita sejarah perusahaan jewelry ini gitu. They will see what an amazing mother yang mereka punya di rumah. Bukan, amin. iya kan? Iya ya, bukan cuma mama yang hari-hari ngurusin hari ini boleh skateboard, hari ini boleh itu, enggak Itu loh. juga repot ya. Iya. Enggak loh, mereka akan lihat lebih dari, mereka akan lihat apa yang orang selama ini lihat gitu. Apa yang kira-kira kamu bisa sampaikan ke mereka, yang bisa kamu share lah ke kita. What do you wanna say? Hidup ini seperti apa nak, misalnya, atau apa? Untuk Kina sama Rai kan pasti 2 hal berbeda dong. Satu Iya. laki-laki, satu perempuan. Apa ya? Mungkin yang general gitu ya. Pokoknya buatku ya, bidang pekerjaan apapun tuh tidak ada yang tidak akan berhasil selama dia percaya diri dengan pilihannya. Karena ketika misalnya pilihan-pilihannya tuh nggak populer lah gitu, seniman, main teater, atau bahkan apalah yang aneh gitu, yang jarang orang minati gitu. Jangan pernah takut selama itu yakin, karena pasti kita akan menciptakan ekosistemnya, kita akan menciptakan marketnya selama dia percaya diri dengan pilihannya. Itu aja intinya. Jadi orang tuh harus yakin dan percaya diri, itu aja dulu. Kina sama Rai boleh pilih apapun Boleh, bidang yang mereka. apa aja. Mau jadi kolektor batu juga boleh, karena aku yakin, maksudnya yang absurd ya, Iya. yang seaneh itu Ya, pun kita coba tidak cari, apa-apa selama orang itu yakin. Karena orang itu kalau yakin banget, dia akan mencari peluang, mencari cara. Suamimu pencipta lagu, itu masa depan apa sih pencipta lagu? Tetapi karena dia sangat menyukai, mencintai, dia akan ciptakan market itu, dia akan ciptakan kepercayaan itu kepada dirinya sendiri. Itu yang aku percaya. Jadi sebenarnya hal-hal di dunia ini kan duniawi semua ya. Duniawi ini tentu ada tangan-tangan Tuhan yang tidak terlihat. Tetapi ketika mediumnya adalah diri kita meyakini itu, pasti itu semua terjadi. Kamu kena loh ke hati suami saya ngomong soal pencipta lagu. Beneran. Karena
20 tahun perkawinan kami, aku aja sebagai istrinya butuh waktu lama sekali untuk, kemarin kan sempet tuh wawancara dia, sempet aku gini, maaf, aku ngomongnya publik karena kalau ketika berdua aku kayak mau ngomong itu kayak wagu gitu loh, kayak nggak enak, tapi aku bilang, maaf ya, di awal-awal perkawinan kita tuh aku selalu berpikir aku harus cari kerjaan lain lagi supaya bisa support ini anak mau sekolah mau apa karena aku nggak ngerti apa yang kamu lakukan dengan tapi karena ini, tapi sekarang aku melihat hasilnya gitu loh, dia begitu konsisten. Nah itu dia, dan percaya. Kalau dia percaya, meyakini, percaya diri, akan muncul konsistensi, akan muncul rasa tanggung jawab, akan muncul integritas dan dignity. Yang itu tuh akan ngikutin semua karena dia believe gitu. Dia believe dengan potensi diri. Tentu di tengah jalan akan aku kenapa ngomong begini, karena itu yang sudah aku lakukan. Karena kenapa sih dulu aku punya banyak kesempatan. Kalau berhenti main sinetron bisa melakukan hal yang lain yang berhubungan dengan dunia populer yang tentunya menyenangkan juga, tetapi bukan diri aku gitu. Aku nggak sepenuhnya bahagia. Apa sih yang membahagiakan diri aku? Yaitu adalah bagaimana membuat sebuah penciptaan dari sastra. Ternyata itu kan agak absurd ya, sastra populer itu aneh banget. Tapi ternyata aku bisa melahirkan panggung, bisa menciptakan kekaryaan perhiasan, itu semua sumbernya hanya dari sastra. Jadi itu bisa jadi gurita gitu. Nah sama lah mungkin, sorry ya Pongki, kamu terus jadi contoh. Maksudnya kayak dari pencipta lagu, dia membuat penciptaan-penciptaan yang lain disebabkan karena ranah pikirannya dia. Nah itu aku percaya banget gitu. Padahal bukan gimana ya Inang, aku juga punya kesempatan itu, ibaratnya berhenti main sinetron, bikin aja kehebohan apa, aku jadi penyanyi dangdut kayak penyanyi apa, untuk melakukan itu bukan tidak ada pilihan, bisa melakukan ini, why not? Aku juga nggak jelek-jelek amat, aku juga lumayan cukup dikenal. Kalau kasarnya gitu ya, ketika aku mengambil keputusan itu ya di usia umur 28, 29 itu kan lagi ranum-ranumnya di dalam karir, lagi golden age lah istilahnya. Tapi aku mengambil jalan sunyi yang aneh banget, yang nggak punya sponsor tapi the path less traveled kalau kata bahasa Inggrisnya tuh. Pokoknya yang ya itulah jalan sunyi yang kamu ambil. Dan saya yakin setiap dari kita juga pernah dalam hidup ini terpaksa harus mengambil satu jalan sunyi. Tapi asal percaya diri. Iya, kadang perlu juga kesunyian itu untuk kita berjarak ya dengan apapun, dengan hiruk pikuk. Intinya itu deh, pokoknya jangan pernah asal gitu kalau ada orang gini, aku tuh gini tapi aku enggak, itu cuman karena kamu nggak setia aja, kamu nggak yakin aja. Kayak hari ini jualan tas, besok jualan sepatu, besok lagi jualan make up, karena nggak ini gitu, harus ada benang merah yang sama gitu. Walaupun akhirnya bisnisnya berbeda-beda tapi benang merahnya sama. Aku juga masih belajar, tetapi aku menggunakan benang merahnya aku adalah berikhtiar dalam jalur sastra, kesusastraan gitu. Ladies and gentlemen, Happy Salma. Nggak nyesel kan nungguin satu episode? Kayaknya kalau Happy Salma butuh 2 episode, 3 episode, 4. Nantilah mungkin kamu jadi bintang tamu tetap ya. Jangan, kayaknya bosen juga dengerin ngomongnya. Karena banyak sekali sebenarnya yang bisa kita pelajari dari seorang Happy Salma. Makasih ya Dek, aku tahu hari ini kamu sibuk. Masih mau urus anak jemput abis main skateboard, mau ke kawinan tapi diundang lunch. Nggak apa-apa. Terus apalagi dan yang lain-lain. Dan menyempatkan waktu karena walaupun kami satu pulau. Iya, kita tuh. Dia banyak di Jakarta. Nanti kiraan dia balik, aku yang keluar kota, gitu aja terus. Iya, kamu sebulan bisa berapa kali sih? Nggak, lagi jarang, sejak pandemi udah jarang. Aku bisa 3 kali tapi durasinya pendek-pendek sebetulnya, cuma 2 hari, sehari, 3 hari. Anggaplah pramugari. Yang belum punya pesawatnya, mungkin soon ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Thank you Inang. Terima kasih untuk insight-insight hidupmu. Kami untuk gini, kalau nggak ketemu-ketemu kita. Iya. Nah, makanya harus jadi bintang tamu karena tetap. kita di Bali itu nggak holiday. Iya benar. Orang-orang hidup kita dulu juga tinggal di Jakarta, jarang ketemu. Iya benar. Kecuali kerja. Iya, kecuali kerja. Makasih ya. Sama-sama. Jangan lupa ya guys, bahwa dalam hidup ini kamu itu dicintai oleh yang menciptakanmu. Kamu diciptakan itu dengan penuh tujuan dan intensi yang mendalam dari kasih Tuhan. You are loved, dan hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Dadah!
Ih, thank you so much. Makasih ya Inang ya. Sorry ya kalau boring, aku nggak tahu. Apa boring, malah lucu. Kadang-kadang aku tuh ya takut terlalu serius, Enggak. takut apa. Komposisinya pas. Karena banyak yang ada poin yang diceritakan. Iya. Kalau nggak ada poinnya nggak akan bisa. Iya, benar.